Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amzar dalam Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Untuk hari ini yang juga akan disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini di hari Jumat 22 Januari 2021. Kita bergabung terlebih dahulu bersama Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Dinas Kesehatan Sidoarjo kembali terima 4.720 vaksin Sinovac, selengkapnya bersama dengan Rama. Silakan Rama. Vaksin COVID-19 kembali tiba di Sidoarjo pada Rabu 20 Januari. Kali ini sebanyak 4.720 vaksin Sinovac tiba di kantor Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya sebanyak 4.000 dosis vaksin sudah diterima pekan lalu. Vaksin dibawa menggunakan mobil box dengan kawalan 2 kendaraan taktis Barakuda dari Satuan Brimob Polda Jatim. Mobil box kemudian masuk ke depan pintu ruangan cold storage yang ada di belakang kantor Dinas Kesehatan. Dr. Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan, total vaksin Sinovac yang sudah diterima sebanyak 8.720 dosis. Vaksin yang sudah ada di Sidoarjo sendiri sudah didistribusikan sebanyak 2.500 dosis, sementara yang sudah terpakai sebanyak 600 dosis untuk pejabat pemerintahan dan tenaga kesehatan. Syaf menjelaskan vaksin tahap pertama dan kedua diberlakukan kepada para pejabat pemerintahan dan nakes, sementara untuk masyarakat akan diberikan saat tahap ketiga atau tahap keempat. Diperkirakan tahap ketiga vaksinasi untuk masyarakat akan diterima bulan Agustus atau September 2021. Sementara itu, Kompol Mariadi, Kasat Sabara Polresta Sidoarjo mengatakan vaksin yang ada di ruang pendingin kantor Dinas Kesehatan Sidoarjo akan dijaga sebanyak 10 personel dari kepolisian dan penjagaan akan dilakukan selama 24 jam penuh. Sebagai informasi tambahan sahabat, untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jumat 22 Januari 2021. Untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 8.555 orang, sembuh 7.857 orang, meninggal 5.668 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Tika. Ya, terima kasih Rama dan sahabat Jawa Timur. Ada Holik Maulidi selanjutnya akan mengabarkan dari Realita FM Pamekasan. Bertambah 12, sembuh 14 dan meninggal dunia 1 orang akibat terpapar COVID-19 di Pamekasan. Selengkapnya silakan Holik. Baik kerabat, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Per 21 Januari 2021 bertambah 12 orang positif, 14 orang dikonfirmasi sembuh dan meninggal dunia 1 orang akibat terpapar COVID-19. Sehingga total orang sedang diisolasi sebanyak 123 orang. Menurut Kepala Bidang atau Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pamekasan, Arif Rahmansyah menuturkan, ke-12 warga yang positif COVID-19 itu dari 5 kecamatan. Dengan perincian 5 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan, 3 orang dari Kecamatan Pedemawu, 2 orang dari Kecamatan Telanakan, 1 orang dari Kecamatan Galis, dan 1 orang lagi asal Kecamatan Pakong. Selain tambahan positif COVID-19, Arif menambahkan bertambah 14 warga Pamekasan yang dikonfirmasi sembuh dari positif COVID-19. Berasal dari 3 kecamatan dengan rincian, 9 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan, 4 orang dari Kecamatan Telanakan, dan 1 orang lagi dari Kecamatan Propo. Kemudian, 1 warga Pamekasan yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona berasal dari Kecamatan Pakong. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.157 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan tersisa 36 orang, selesai pengawasan 1.036 orang, dan meninggal dunia 85 orang. Sedangkan dari sebanyak 930 orang positif COVID-19, pasien sembuh sebanyak 736 orang, dan 71 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan, mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, baik, terima kasih Holik dan sahabat. Selanjutnya ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan bahwa 10 hari PPKM berjalan, ribuan pelanggar prokes COVID-19 terjaring dalam operasi justisi. Kirana silakan.
Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran TNI Polri terus menggencarkan pelaksanaan operasi justisi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, yang mana selama 10 hari berjalan, petugas telah menjaring ribuan pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar dikonfirmasi Kamis 21 Januari 2021 mengatakan, berdasarkan data pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang terjaring operasi justisi tanggal 11 sampai 21 Januari 2021 mencapai 1.176 orang. Mayoritas pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan masker dan paling banyak ditemukan di kafe, tempat makan, restoran, dan semacamnya. Menurut Hadi, dari jumlah pelanggar itu, 696 orang dikenai sanksi teguran lisan, 476 orang dikenai sanksi teguran tertulis, dan 4 orang lainnya dikenai sanksi tindak pidana ringan tipiring. Hadi menegaskan angka pelanggaran ini menunjukkan adanya penurunan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar juga belum menunjukkan grafik penurunan. Oleh karena itu, Hadi mengajak kerjasama masyarakat untuk ikut menekan perkembangan kasus, salah satunya dengan patuh protokol kesehatan. Seluruh objek, apakah itu ada di lingkungan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan perdagangan perindustrian, termasuk objek-objek wisata, termasuk fasilitas kegiatan perdagangan yang lain. Itu ruang lingkup objeknya kan itu, Mbak. Nah, kita memperkencar itu. Sementara itu, Sobat, PPKM di Kota Blitar dilangsungkan untuk mendukung kebijakan Pemprov Jatim mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana. Dan sahabat, ada Kevin Chandra dari Surah Gresik. Dikawal TNI dan Polri, Dinas Kesehatan Gresik kirim vaksin Sinovac ke Pulau Bawean. Selengkapnya, silakan Kevin. Sebanyak 222 vaksin COVID-19 Sinovac dikirim menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju Pulau Bawean. Ada 3 kardus yang dibawa dari Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menuju Pelabuhan Gresik. Vaksin tersebut diangkut menggunakan mobil bak terbuka dengan pengawalan TNI dan Polri. Kepala Dinas Kabupaten Gresik, Saifuddin Gozali, mengatakan 222 dosis vaksin ini sudah mencukupi jumlah tenaga kerja di Bawean, mulai dari Puskesmas Sangkapura, Tambah, dan Rumah Sakit Umar Masud. Setibanya di Pulau Bawean, tenaga kerja dan TNI Polri juga melakukan pengawalan secara ketat. Untuk proses vaksinasi ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat ini. Penyimpanan vaksin di Bawean dinilai sudah maksimal seperti adanya refrigerator dan rantai dingin untuk menyimpan vaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memastikan penyimpanan sesuai dengan standar prosedur operasional untuk menjaga kualitas vaksin tetap terjaga saat sudah diterima oleh sasaran. Sahabat, untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik, kesembuhan semakin meningkat. Kemarin pertanggal Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 ada 9 orang sembuh dari COVID-19. Total kesembuhan sekarang mencapai 4.005 orang. Kemudian untuk kasus suspek sendiri, sahabat, di Kabupaten Gresik ada 31 kasus. Kemudian untuk probabilitas sebanyak 35 kasus dengan meninggal sebanyak 177 orang. Kemudian penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik ada 24 kasus. Total menjadi secara kumulatif ada 4.599 kasus dengan detail 289 orang diisolasi dan dirawat di rumah sakit. Kemudian untuk meninggal sebanyak 305 orang. Saya, Kevin Chandra, Surah Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kevin. Dan sahabat, selanjutnya kita bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Puskesmas dan rumah sakit dipastikan siap melaksanakan vaksinasi COVID-19. Risma, silakan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti, memastikan layanan kesehatan untuk puskesmas dan rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 sudah siap. Persiapan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan logistik namun juga sumber daya manusia. Krisna menjelaskan ada 24 puskesmas yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19, kemudian 7 rumah sakit baik milik daerah maupun swasta. Untuk logistik yang sudah ada telah dikirim ke masing-masing layanan kesehatan. Sedangkan bagi SDM yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 juga dipastikan sudah mendapat pelatihan dari pusat melalui virtual. Sehingga diharapkan proses vaksinasi nanti bisa berjalan lancar. Sebelumnya Krisna mengatakan belum mengetahui secara pasti waktu pendistribusian vaksin COVID-19 ke Kabupaten Blitar. Hanya saja informasi terakhir yang diterimanya kemungkinan besar dilakukan awal bulan depan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma. Dan terakhir, sahabat, kita juga akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Polresta Madiun pastikan pemadaman lampu masa PPKM tak berakibat kenaikan laka dan kriminalitas. Amanda, silakan.
Sahabat Jatim News Today, berbagai langkah dan upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam mengerem laju penyebaran COVID-19. Seperti melaksanakan penyekatan di 3 titik masuk Kota Madiun, memadamkan lampu jalan penerangan di sepanjang jalan protokol mulai pukul 7 malam, hingga melaksanakan patroli besar-besaran pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengakhiri aktivitas di malam hari. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, meskipun lampu-lampu penerangan jalan di Kota Madiun mulai dipadamkan sejak pukul 7 malam, aktivitas masyarakat terpantau aman. Pihaknya tidak menemukan laporan kenaikan kasus kriminal maupun kecelakaan lalu lintas selama pemadaman lampu berlangsung. Justru, kecelakaan terjadi pada siang hari. Lebih lanjut, AKBP Dewa menjelaskan, Polres Madiun Kota selalu siap siaga menjaga keamanan kota baik siang maupun pada malam hari. Langkah ini diambil guna mengurangi kerumunan masyarakat. AKBP Dewa menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas di malam hari. Dengan demikian, angka kriminalitas dapat ditekan sekaligus mengantisipasi penularan COVID-19 di Kota Pendekar. Sebagai informasi sahabat, penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun masih cukup tinggi, yakni terjadi penambahan 44 kasus baru kemarin. Meski begitu, angka kesembuhan COVID-19 juga menyusul sebesar 35 kasus sembuh. Sehingga total kasus konfirmasi saat ini berjumlah 784 orang, dengan 513 orang diantaranya telah sembuh, 56 lainnya masih dalam perawatan, 159 orang isolasi mandiri, dan 56 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda. Dan sahabat, informasi yang disampaikan Amanda sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Dan bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.